pagi Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku, Jemaat GKJ Karanganyar kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Saya berdoa dan selalu berharap Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat dan berlimpah dengan sukacita. Pagi ini, Minggu tanggal 29 Maret tahun 2020, kita kembali melakukan ibadah bersama dengan segenap keluarga kita di rumah. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak, Ibu, anak-anakku semuanya, mari kita menyiapkan hati kita menyambut hadirat Tuhan. Kidung Jemaat 17, bait yang pertama dan keempat, Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah ibadah kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat kekasih Tuhan, kesusahan seringkali membuat kita merasa terpuruk dan kehilangan pengharapan. Kita bahkan merasa ditinggalkan Tuhan dan harus sendirian memikul beratnya beban hidup. Sekarang ini, di tengah bencana wabah COVID-19, kita juga mengeluh. Apakah Allah masih peduli dengan hidup kita? Apakah Allah sudi mengangkat kita dari rawa penderitaan ini? Saudaraku, tentu saja Allah itu peduli. Yesus putranya berkenan menjadi sahabat bagi kita yang lemah. Dan ingat, semua hal boleh kita bawa dalam doa padanya. Yesus kawan yang sejati. Kidung Jemaat 453, bait yang pertama sampai yang ketiga. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah.
Saudara-saudara, mari sekarang kita tunduk di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkenan menjadi sahabat bagi kami, Engkau telah mendengarkan seruan kami yang sekarang ini tengah dalam keprihatinan karena wabah COVID-19. Tolonglah kami ya Tuhan, berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi kami sekalian. Sekarang nyatakanlah kebenaran firman. Kami kekasih-kekasih-Mu telah siap untuk mendengarkan. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Tak kita menyerahkan. Kidung Jemaat 54, bait pertama, 2, dan 4. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Penyokong orang tua dan orang yang lemah, pemimpin orang muda dan sukacitanya, senjata perjuangan di perang penggodaan, dan pantai penantian di jam kematian. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, dan hati gunung goyang binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-45. Yohanes 11 ayat 32 sampai dengan 45, demikian kesaksian akan sabda Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang lain di antara mereka berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang sudah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dengan setia, percaya, dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Ada sebuah lagu yang saya yakin Bapak dan Ibu mengenalnya. Mari kita perhatikan lagu ini. Sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mesintanya terkenang. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini? Lagu ini terasa menyayat hati dan begitu penuh makna di tengah situasi bencana wabah yang sedang kita alami sekarang ini. Kita merasakan bersama Ibu Pertiwi Indonesia sedang bersusah hati, menangis, merintih dan berdoa, memohon kelepasan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita kalau kita perhatikan bersama-sama, Maria dan Marta juga sedang ada dalam kedukaan karena Lazarus saudara mereka mati. Kalau kita membaca ayat-ayat ini utuh dari ayat yang pertama, maka kita akan mendapati bahwa sebelumnya Maria dan Marta kecewa dan marah kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa kalau Tuhan Yesus tidak datang, maka kalau Tuhan Yesus tidak terlambat datang, maka saudaranya tidak akan mati. Bagi mereka saat itu seolah-olah Tuhan Yesus tidak peduli kepada mereka. Tuhan Yesus mengabaikan mereka. Padahal mereka sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
bencana wabah yang melanda negeri kita dan membawa keprihatinan sekarang ini, mungkin bagi sebagian orang juga menimbulkan pertanyaan, mengapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi? Lalu dalam hati kemudian juga kecewa dan menggugah Tuhan, mengajukan pertanyaan, apakah sekarang ini Tuhan sudah tidak lagi peduli kepada umatnya? Tuhan tidak lagi melihat dan mendengarkan umat yang dikasihinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, benarkah Tuhan sudah tidak peduli lagi pada umatnya? Benarkah Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan umatnya? Mari kita perhatikan bacaan kita, khususnya ayat 33 sampai dengan 35. Saya akan membacanya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan di sana demikian. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama Maria itu juga menangis, hatinya sedih dan ia tampak terharu sekali. Maka bertanyalah ia kepada mereka, "Di manakah kalian menguburkan dia?" "Mari lihat Tuhan," jawab mereka. Lalu Yesus menangis. Ketika sampai di rumah Maria dan Marta, kemudian melihat kedukaan mereka, maka Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus terharu dan Tuhan Yesus kemudian menangis. Saudaraku, Tuhan Yesus berempati pada kedukaan yang sedang dialami oleh Maria dan Marta. Tuhan Yesus menangis bersama-sama dengan mereka. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus peduli pada orang-orang yang dikasihi dan mengasihinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, empati Tuhan Yesus ini pasti bukan hanya ditujukan kepada kedukaan Maria dan Marta. Empati Tuhan Yesus ini pasti juga ditujukan kepada setiap orang yang dikasihi dan mengasihinya, yang sekarang ini dalam duka cita, dalam kesusahan dan kesedihan. Maka yakinlah saudaraku, hari ini, saat ini, Tuhan Yesus juga sedang bersedih, sedang terharu, sedang menangis bersama-sama dengan kita yang menghadapi wabah bencana COVID-19. Catatlah baik-baik, Tuhan Yesus peduli kepada kita. Tuhan Yesus peduli kepada saudara-saudara, Tuhan Yesus peduli kepada saya. Kita hayati kepedulian Tuhan itu dalam nyanyian berikut.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita catat bersama-sama bahwa Allah peduli. Dan kepedulian Allah itu, empati Allah itu bukan hanya ditunjukkan dengan tangisan saja, bukan ditunjukkan dengan air mata yang keluar dari mata Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus pergi ke kubur Lazarus dan menyuruh orang untuk menggulingkan batu penutupnya. Ayat 39 dan ayat yang ke-40. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudaranya yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan sikap percaya untuk melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi, dibutuhkan sikap percaya dalam diri kita untuk melihat kemuliaan Allah. Maka setelah berdoa, Tuhan Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, mari keluarlah. Apa yang kemudian terjadi? Mujizat besar terjadi. Lazarus yang sudah mati itu keluar dari kuburnya yang gelap, menyongsong terangnya dunia. Kegelapan sirna digantikan dengan terang sukacita dan syukur untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ini sesungguhnya bukan sekedar sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau saja. Peristiwa ini merupakan lambang atau simbol dari pekerjaan Allah yang sesungguhnya sampai sekarang ini masih dan akan terus terjadi atas orang-orang yang dikasihinya. Maka beralaskan firman ini saya juga bisa mengatakan kita bisa mengimani bersama-sama bahwa di tengah-tengah bencana COVID-19 yang sedang terjadi ini kita agak perlu takut, kita enggak perlu cemas, kita enggak perlu kecewa. Apalagi kita menggugat Tuhan. Percayalah, Ia merasakan kesedihan kita. Ia terharu dan menangis bersama-sama dengan kita. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus pasti akan bertindak menurut hikmat dan kuasanya. Kalau perlu mujizatnya dinyatakan, supaya kita yang sedang dalam kegelapan karena wabah ini mendapatkan masa depan yang baik karena pekerjaan Allah, mendapatkan terang yang baru, supaya kita yakin bahwa Ibu Pertiwi tidak akan perlu menangis lagi, karena Allah peduli dan doa permohonannya didengarkan oleh Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tunduk di dalam doa. Sekarang kami tahu ya Tuhan, sesungguhnya Engkau peduli pada kehidupan kami. Kami yakin bahwa Engkau akan bertindak sehingga bencana wabah yang melanda kami akan Tuhan singkirkan. Dan kami akan menapaki hari yang baru, hari dalam terang penuh kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Engkau akan bertindak sebagaimana Engkau membangkitkan Lazarus. Engkau akan bertindak sebagaimana Engkau melepaskan Lazarus dari kegelapan kuburnya. Keberanian, keyakinan dan pengharapan yang baru kami terima oleh pewartaan firman ini. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu.
Berkatilah kami, seluruh anggota keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh manusia di dunia ini. Sebab kami sama-sama sedang mengeluh karena penderitaan yang kami alami. Tuhan jaga kami, Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Tuhan karuniakan bagi kami berkat kesehatan, hati yang melimpah dengan ucapan syukur dan senantiasa percaya akan Engkau. Saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan, pemulihan supaya kesehatannya kembali seperti sedia kala. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan ekonomi sebagai dampak bencana ini, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar. Dan Tuhan izinkan kami semuanya untuk saling menopang, saling menolong, saling berbagi satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Sehingga yang punya sedikit tidak akan berkekurangan dan yang punya banyak juga tidak akan berkelebihan. Supaya semuanya bisa timbang dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami berdoa untuk gereja Tuhan. Kiranya Tuhan izinkan kami juga untuk tidak hanya berdiam diri, tapi melakukan sesuatu bersama dengan seluruh komponen bangsa untuk mencegah penyebaran virus ini, untuk mengatasi virus ini sehingga keadaan masyarakat kami boleh dipulihkan kembali. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh jajarannya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, berikan hikmat, berikan kesungguhan hati untuk mengabdi, berikan kepemimpinan yang datang dari Engkau, rasa takut akan Engkau sehingga boleh menjalankan tugasnya dengan baik, membawa kami lepas dari bencana ini, bahkan membawa kami pada masyarakat yang adil, yang makmur, yang senantiasa menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami, sebab kami naikkan dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di Jalan Hidupku NKP 201 bait pertama dan kedua. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan segala tempat, marilah kita perbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu pagi kita telah berakhir. Tetapi ingatlah, kasih Tuhan yang peduli tidak akan pernah berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.